Oke. Jadi kalau mau gabung sama anak-anak itu, mereka namanya Best Path Network. Best Path Network di Tangerang. Ini makhluknya di sini sih. Ini dia. Wih, ada video saya di situ. Halah. Jadi makhluknya ada di Tangerang dan mereka minjem barang saya dan mereka akan nyoba bikin 5G sendiri. Oke. Sekarang kondisi nilai hari ini adalah seperti ini. Salah. Ini nilainya nih. Kalau mau ngelihat, yang sudah nggak usah kuliah satu orang, nggak usah kuliah satu ya, yang lain masih harus selesaiin kuliah. Satu orang sudah A, yang lain belum. Oke. Tapi lumayan. Ini ada yang 0 apaan? 0. Bisa ujian lagi sih, kalau 0 sih nggak masalah, tinggal ujian lagi aja. Hah? Iya, itu mah gampang, nggak penting. Oke, udah beres ya. Sekarang kita akan kuliah beneran. Saya akan lanjutkan urusannya teknik hacking, ngehacknya. Cuman jaringannya rada ribet, saya bikin ribet sedikit. Waalaikumsalam. Udah. Buka pintunya deh. Kalau udah nggak bisa masuk. Ini suara saya nyampe kan sih ke situ? Nyampe. Jadi saya nggak akan teriak-teriak capek soalnya. Lagi puasa suruh teriak-teriak mah capek. Ini jaringannya kayak kemarin seperti ini. Cuman bedanya barangkali saya akan coba pakai mikrotik di sebelah sini. Jadi ada router mikrotik. Udah masuk aja kalau masuk. Di sini ada router mikrotik. Kalau kemarin kan saya pakai switch, ini ada router mikrotik. Kemudian nanti Kali Linux akan nyoba masuk ke server, gitu ya. Kalau mau dapetin servernya, kasih flash disk ke saya. Tapi baru minggu depan saya kasih. Di bawah saya juga nggak tahu ada nggak tuh server ini. Kalau mau bikin sendiri juga nggak susah sih sebenarnya. Catatan buat bikin sendirinya ada, saya taruh di sini ya. Jadi lemot. Oh dia masuk dia. Masukin ke wiki saya, masuk Kali Linux, kemudian di bawah sini ada bikin server korban. Oke. Jadi ini servernya di sini. Kalau bikin sendiri seperti ini caranya, dijelasin di sini. Tergantung apa yang mau kita serang. Server yang bolongnya dipasang di sini. Nah, cuman sebelum saya terlalu jauh, ada yang berminat buat ngomong di seminar internasional nggak? ASEAN. Hah? Pilihannya cyber security, AI, apalagi ya? Bentar. Ini dia. Nih. Susah pada telat datangnya, jadi gua keganggu dulu nih pada. Nih, materinya ya. Boleh milih mau data privacy, cloud, AI, metaverse, digital ID, apa ladies in cyber. Silahkan milih mau yang mana. Kalau berminat, ntar saya ajuin. Kalau mau yang AI masuk sini kalau mau. Berani nggak? Bahasa Inggris loh ini. Bahasa Inggris ini bagus banget buat nanti kalau lulus. Saya pernah ngasih seminar bahasa Inggris internasional, gitu ya. Ya udah, mikir-mikir dulu. Yang pasti Fatah udah mau maju sih. Fatah mau maju di sini.
Kalau ada yang mau maju lagi, saya bisa ajuin. Itu ya. Boleh, nggak boleh lebih dari satu orang ya. Maksudnya satu kelompok boleh, nggak harus sendirian. Jadi tim juga boleh, nggak masalah. Cuma nanti ngomongnya bahasa Inggris ya. Oke. Nih buat kasih tahu aja. Yang ngadain adalah Asosiasi IT ASEAN. Konsekuensi asosiasi di belakang itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kita bisa ngomong di depan mereka, tapi harus ngomong harus bagus ya. Ngomong depan mereka, itu depannya perusahaan semua nih urusannya. Nah, probabilitas buat dicomotnya tinggi, gitu aja sih. Ngasih tahu nih, kasih kesempatan. Sebenarnya tadinya saya yang disuruh ngomong, saya bilang males mending mahasiswa gue daripada saya ngomong percuma, saya mau udah nggak bisa ditarik lagi. Deh, beres ya. Nah, sekarang balik lagi ke urusan ini. Ini jaringannya seperti ini. Ada server, ada Kali Linux, ada MikroTik. MikroTiknya udah saya konfigurasi sebelum Anda datang, sudah saya konfigurasi. Konfigurasinya saya taruh bukan ditaruh sih maksudnya. Ada di wiki saya. Masukin kata kuncinya MikroTik. Terus di sini ada router sederhana. Kita bikin MikroTiknya pakai router sederhana yang ini. Ini tekniknya. Oke. Nanti kuliah jaringan. Ini MikroTik, saya bawa MikroTik sih sebenarnya. Di dalam ransel ada MikroTik. Kuliah jaringan kita coba beneran pakai MikroTik beneran ya. Kalau yang ini mah bukan MikroTik bohongan. Ini mah MikroTiknya virtual. Dah, beres ya. Jadi intinya konfigurasinya sederhana aja. Ini minta IP address ke WAN. Yang ini bikin LAN-nya pakai bridge semuanya, IP-nya 192.168.100 sekian, kemudian DNS servernya mintanya ke internet 111, pilihan yang lain adalah 888. Oke. Kemudian dia pasang NAT supaya komputer di belakang router bisa masuk ke internet semua, kemudian dipasang DHCP server supaya komputer-komputer dapat IP address. Kira-kira kayak gitu. Ini MikroTiknya udah jalan. Sekarang di sini ada server korban sama Kali Linux, dua-duanya udah jalan. Kita punya waktu sekitar 2 jam kurang. Kita akan coba praktekin nyerang yang lebih rumit daripada minggu lalu. Minggu lalu serangannya nggak rumit. Itu serangan sederhana aja, cuman nyeken aja. Cuman minggu lalu kalau nggak salah kita gagal nyeken ya ke Presiden RI. Oke, kita cobain bisa nggak nyeken. Ini pakai Kali Linux biar kelihatan lagi. Oke, ini saya gedein. Ini rekaman ini nggak bisa dinaikin ke YouTube ya. Bisa sih dinaikin tapi nggak bisa dibikin publik. Sudo kali. Oke. Sekarang saya sudah berubah jadi super user. Aplikasi buat nyeken ada di sini. Nih, mana nih? Oh, bukan yang ini nih. Berarti ada di sini. Information gathering. Oke, ini dia information gathering. Ups. Salah. Iya betul. Ini ada Nmap salah satunya buat nyeken. Oke. Net Discover buat ngecek jaringannya, komputernya apa aja yang ada di jaringan. Ini bisa dicoba-coba semua. Biasanya kita standarnya pakai Nmap buat scan. Saya gedein. Ini digedein dulu. Ini perintahnya banyak banget di Nmap. Perintah yang paling sederhana adalah yang example ini. Oke. Di sini ada example -v -sn, kemudian kita scan IP-nya. Kalau seperti ini, coba saya pengen tahu, pada ngerti nggak? Ini
ada berapa komputer yang di-scan? Bisa ngitung nggak? Kira-kira ada berapa komputer yang di-scan dari range IP itu? Bisa nebak? Bingung dah lo. Kalau ini satu komputer ya, ini satu komputer yang di-scan. Kalau yang ini, komputernya ada berapa yang di-scan? Berapa? Halo? Pusing? Ini ada dua kelas IP ya, /16 sama /8. 16 ada berapa komputer? Pelajaran jaringan. Berapa? Boleh keluarin, boleh dihitung dulu. Boleh dihitung dulu di komputer, boleh. Kira-kira aja, nggak usah tepat ya, perkiraan. Perkiraan aja ada berapa komputer. /16 ada berapa? /8 ada berapa? Ini bukan kuliah cyber security loh ini. Ini pertanyaan buat kuliah jaringan sebetulnya. Bisa nebak? Halo? Ini aja dulu dah. /16 ada berapa komputer? Satu dulu. Susah ya. Ini gara-gara kuliah online lu pada masuk krik lokan. /16 berapa komputer? Nggak tahu. Ya satu lagi, bagus. Ini gue jadi gak konsen kalau udah. Oke, nggak bisa? Nyerah? Paling gampang cari di Google aja /24 berapa komputer. No, dijawab. Alah, sambungannya kagak jalan dah gue. Oh, sorry. Google. Oke. Berapa komputer /24? Ini 24 inci lagi. Oh, isinya monitor semua. Sebenarnya gampang sih. Gini cara ngelihatnya. Keluarin kalkulator ya. Kalkulator. Cuman kalau pakai basic nggak bisa. Harus pakai yang programming. Paling enak programming. Oke. Sekarang cara ngelihatnya ini binary nih. Ini binary yang bawah sini ya. Bawah sini. Ini 00000 sampai 15. Oke. Jadi ini kalau /24 ini kan totalnya ini totalnya 32. Kalau hitung kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 8 tambah 8. Salah. Nah ini nih, dua kali ini sampai titik yang ini, dari bawah sini sampai titik yang ujung sebelah sini adalah 32 bit. Oke. IP address itu kalau versi 4 32 bit. Oke. Nah ini kalau kita lihat 1 2 3 4 5 sampai 15, dari 0 sampai 15 berarti 16. Terus 16 sampai 31, total 32 bit. Kalau dia /24 yang sampai 24 itu fix, nggak berubah. Jadi digitnya fix, tidak berubah. Yang berubah tinggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke. Yang berubah di sini 32. Berarti ada 8 bit yang bisa berubah.
perubahannya 0101 doang, tapi ada 8 bit. Nah, udah tinggal dihitung aja. Oke. 2 pangkat 8. Oke, sama dengan 256. Beres ya, itu kalau slash 24. Kalau slash 16 berarti dari 0 sampai 15 ini bitnya tidak berubah. Bit 16 sampai 32 berubah, bisa berubah-ubah. Itu yang buat bit-bit mesinnya. Nah, berarti dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 yang bisa berubah bitnya. Ya udah, ini tinggal dibuang. 2 pangkat, mana pangkat? 16 sama dengan 65.000 kira-kira. Kalau yang slash 8 berarti 8 bit pertama ini yang tidak berubah, sisanya berubah. Jadi 32 kurang 8 adalah 24. Jadi dia 2 pangkat 24 sama dengan segitu banyak komputer, 161.677. Salah, 16 juta komputer. Itu ya, itu 16 juta komputer kalau slash 8. Jadi pas dilihat di sini tadi mana nih, salah mana tadi. Nah, ini yang ini 16 juta komputer, yang ini berapa tadi? 65.000 komputer. Itu ya. Jadi dari informasi seperti ini aja, yang ini berapa juta komputer, yang ini 65.000 komputer. Kira-kira kayak gitu. Jadi angka slash itu ngasih tahu bit mana yang bisa berubah, bit mana yang nggak bisa berubah. Slash 16 bit di awal nggak bisa berubah, 16 bit di belakang bisa berubah. Kalau slash 8 yang ini nggak bisa berubah, 10 tidak berubah, yang ini berubah nih. Kalau slash 16 ini tidak berubah, yang ini berubah, gitu ya. Kalau gitu harus ngecek IP versi 6 juga ya. Coba sudoku kali clear layar. Oke, if config. Ini IP versi 6 nih. IP versi 6. Pertanyaannya, ada berapa bit dalamnya? Versi 6. Ada berapa bit di dalamnya? Lo jangan diliatin. Versi 6 cari di Google. Coba, ada berapa bit versi 6? Berapa ya? 128 bit. Versi 4 ini cuma 32 bit. Versi 6 128 bit. Yang ini MAC address nih. Ini MAC address. Ada berapa bit MAC address? Cari di Google. MAC address berapa bit? 48 bit. Beres ya? Masalah besar dengan IP versi 6 adalah variabel integer yang bisa 128 itu nggak banyak. Ada big int, jadi ada kalau lagi coding, lagi programming, kalau ini gampang nih, integer masih masuk. Ini mabok nih yang ini, soalnya integernya nggak bisa masuk. Oke. Jadi ini 32 bit, ini 128 bit, ini 48 bit. Oke. Jumlah komputer yang ada di IP versi 6 ya udah gampang, tinggal dipakai kalkulator aja. 2 pangkat 128. Jadi jumlahnya sekian, 10 pangkat 38. Cuma nanti kalau satu LAN di IP versi 6 dia akan 2 pangkat 64.
Jadi jumlah komputernya 10 pangkat 19 di LAN. Jadi misalnya di dalam bangunan ini ada 3 lantai. Satu lantainya satu LAN. Satu LAN-nya versi 6 dapatnya segini. Kalau satu institusi versi 6-nya slash-nya 48. Jadi 128 dikurangi 48 berapa? 128 kurang 48 bit sama dengan 80. Jadi bit yang bisa berubah-ubahnya ada 80 bit bisa berubah-ubah, 48 bit nggak bisa berubah. Oke. Jadi totalnya komputer di satu institusi, satu ISP yang dapat IP versi 6 dapat 2 pangkat 80. Dapat sekian komputer yang bisa dikasih alamat. Banyak banget sih. Konsekuensinya semua alat seperti AC, TV, lemari es, jam, semuanya bisa dapat IP address, semuanya bisa dikasih alamat, semuanya bisa nyambung ke internet. Makanya di versi 6 ini IoT jadi menarik karena semuanya bisa dapat nomor, gitu ya. Ini pelajarannya pelajaran aljabar biner sih sebenarnya, bukan pelajaran kayak ginian. Nih beres dulu ya. Oke, lanjut. Ingat 32 bit, 128 bit, 48 bit, gitu ya. Dan itu nentuin komputer kita bisa nyambung kemana. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan nyoba ngehack yang versinya lebih susah daripada minggu lalu. Oke. Minggu lalu kita cuma nyadap doang. Kita akan coba yang lebih dikit ya. Oke. Cuman sebelum nyoba itu saya cobain Nmap dulu. Nmap -v -a dulu lah. Nah, ini perintah Nmap-nya kemarin kita coba ke udah nyoba ya kemarin ya? Ke Presiden RI udah dicoba kan? Ulang lagi aja lah. -v -a Presiden RI.go.id. Oke. Yang ini nggak boleh dikerjain. Ini sebaiknya tidak dikerjakan. Oke. Kalau dikerjain dan ketahuan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Kira-kira kayak gitu sih. Presiden RI.go.id. Nggak ke scan ya? Nggak nyambung dia. Coba. Sambungan ke internetnya parah, communication error. Oke. Jadi beruntung kita nggak nyambung karena sambungan ke internetnya nggak bagus rupanya. Dari sini ya. Ini kalau baca kayak gini yang masalah di mana nih? Kalau kita lihat ininya, ini kan ada server, ada Kali Linux, ada Mikrotik, ada cloud. Masalahnya di mana kira-kira? Bisa nebak nggak? Ini errornya kayak gini nih. Errornya kayak gini nih. Kira-kira error yang masalah dia mana? Seru ya. Jadi errornya ke sini nih. Ada masalah di situ. 192, 168, 101 nggak nyambung. Kalau kita lihat di sini, Oke. Dia IP-nya 192, 168, 100, 254. Kita punya masalah dengan 101. Kalau kita ketik netstart, kita bisa ngelihat network statusnya dia. Gateway-nya adalah 192, 198, 101. Kalau kita lihat jaringannya, ini 192, 198, 10254, yang ini 101, yang ini routernya. Dan kita punya masalah komunikasi sambungan ke 101-nya nggak nyambung dengan bagus, nggak tahu kenapa. Coba kita ping. Jadi kita ada masalah sambungan dari sini ke sini.
Nah, ini di sini nyambung. Berarti kita punya masalahnya 101 kesananya. Coba. Ini sekalian ngasih lihat kalau kita punya masalah gimana cara ngetrace-nya ya. Ini saya masuk ke salah. Whoops. Saya mau coba masuk ke Mikrotik, masuk konsol, kenapa nggak masuk?